Apa kabar pemirsa? 2 pesawat milik TNI Angkatan Udara jatuh di Pasuruan, Jawa Timur. 4 anggota TNI Angkatan Udara gugur dalam peristiwa ini. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Dua pesawat TNI AU jenis Super Tucano terjatuh saat latihan formasi di Kedung Puspo Pasuruan, Jawa Timur. Kepulan asap muncul dari badan pesawat berjenis IMB Super Tucano dari Skuadron Udara 21 Lanut Abdurrahman Saleh, Malang. Pesawat TNI guys. Pesawat dengan tail number TT3103 dan TT3111 mengalami lost kontak pukul 11.18 waktu Indonesia Barat saat melaksanakan misi Proficiency Formation Flight. Proses evakuasi 2 jenazah korban dari pesawat pertama ini berlangsung dramatis karena lokasi yang cukup ekstrim. Satu persatu awak pesawat yang meninggal dunia dievakuasi anggota TNI AD dibantu warga setempat menggunakan sarung milik warga. Alhamdulillah tadi warga desa Wonorejo dan warga desa Puspo antusias sekali untuk cepat gerak untuk melaksanakan evakuasi. Karena apa? Kalau nggak cepat seperti itu, nanti di sana udah kabut, gelap dan hujan, dan tempatnya itu pas kucuran air yang deras. Itu makanya saya cepat. Memang jauhan nggih? Jauhnya kurang lebih 7 kilo 3 kali gunung. Baru nyampe 3 kali gunung ya itu. Berarti medannya ekstrim dan nggih? Medannya bukan ekstrim lagi, setengah mati medan, tapi alhamdulillah meninggal semua dua-duanya. Langsung di tempat. Itu dua-duanya dari 2 pesawat. Satu pesawat. Satu pesawat lagi di sebaliknya gunung di Kecamatan Lumbang. Ini pesawat yang apa, Dan? Waduh, saya nggak sampai gitu. Yang meninggal. Hingga sore hari, petugas gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi 4 korban dari 2 pesawat yang jatuh. 4 korban awak pesawat TNI AU yang terjatuh di Pasuruan, Jawa Timur yakni Letkol PNB Sandra Gunawan, Kolonel ADM Widiono, Mayor PNB Yuda Aseta, Kolonel PNB Subhan. Selanjutnya seluruh korban yang sudah berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Gedung Geraha Cakrawala, Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kadispen TNI AU Marsikal Pertama Agung Sajong Kojati mengatakan kecelakaan pesawat terjadi karena cuaca buruk. Menurut Marsikal Pertama Agung, sebelum kecelakaan pesawat sempat hilang kontak. Sedang melaksanakan latihan penerbangan rutin, yaitu latihan formasi 4 pesawat. Setelah take off pada pukul 11.51, pesawat climbing menuju ketinggian dalam bentuk formasi dan kemudian masuki cuaca buruk, yaitu awan yang tebal. Dan sehingga mereka memisahkan diri. Namun pada saat memisahkan diri itu ada 2 pesawat yang mengalami musibah, yaitu terjatuh dan jasanya menjadi korban semuanya. Dan saat ini sedang dievakuasi dari lokasi kejadian. Sementara 2 pesawat lainnya dengan 4 pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oke, artinya kami ingin mengkonfirmasi ada 2 personil yang gugur, Pak, ya, hingga saat ini? Yang gugur adalah 4, kemungkinan 4, tapi yang baru ditemukan jenazahnya 3, jadi Oke, 1 sedang dalam pencarian. Kemungkinan 4, baik. Pak, kami ingin bertanya, Pak, pada saat latihan ini berlangsung, sebelumnya pesawat juga sempat hilang kontak, Pak? Betul, pada saat mereka memasuki awan kan pesawat berpencar ya, karena nggak mungkin informasi masukin awan. Nah setelah itu begitu mereka keluar dari awan, 2 pesawat sudah tidak ada dan dilaksanakan panggilan dan terbukti lost contact. Jadi seperti itu kejadian. Puluhan rumah warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Sepuluh rumah sekaligus tempat usaha warga di Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara hangus terbakar pada Kamis siang. Warga yang terkejut tidak dapat berbuat banyak karena sulitnya mendapat sumber air dari lokasi.
Sementara, pemadam kebakaran belum sampai di lokasi karena jauhnya jarak dari posko damkar dengan lokasi kebakaran. Diduga kebakaran terjadi dari hubungan pendek arus listrik. Masing-masing korban masih dilakukan pendataan oleh pihak kecamatan dan desa. Kemudian penyebab kebakaran itu juga saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh pihak yang berwajib. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Diduga mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk, sebuah minibus tercebur di aliran kali di Jalan Raya Kelapa Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta. Mobil dapat dievakuasi menggunakan mobil derek dari dalam kali. Sebuah minibus tercebur ke aliran kali usai menabrak sebuah tiang dan pohon di Jalan Raya Kelapa Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Saat dievakuasi petugas derek, bagian depan minibus mengalami ringsek cukup parah akibat benturan yang cukup keras. Diduga pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi. Menurut keterangan saksi, minibus yang berisikan 3 orang penumpang laki-laki tersebut sedang melaju dari arah Kelapa Gading menuju Semper. Diduga pengemudi minibus berkendara dalam kondisi mengantuk sehingga kehilangan laju kendaraannya. Kelapa Gading sana mau ke Semper. Oke. Di penumpangnya itu ada berapa orang? 3 orang, Mas. Cewek cowok atau gimana, Bu? Laki-laki semua 3 orang. Laki-laki semua? Iya. Itu sebelumnya udah dia nabrak pohon dulu atau tiang dulu sih, Bu? Tiang dulu, baru nabrak pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini, namun 1 dari ketiga penumpang minibus mengalami syok usai terlibat kecelakaan tunggal tersebut. Kini kasusnya ditangani oleh polisi Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan orang tua siswa SMA Sekota Bandung menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Pemprov Jawa Barat. Dalam tuntutannya, massa menuntut Pemprov Jabar tidak memotong biaya operasional pendidikan daerah BOPD 2024. Puluhan orang tua siswa SMA SMK Sebandung Raya menggelar aksi demonstrasi di depan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dalam aksinya, para orang tua siswa protes dengan kebijakan Pemprov Jabar terkait pemotongan biaya operasional pendidikan daerah BOPD. Di tahun 2023, Pemprov Jabar hanya bisa menyalurkan bantuan BOPD selama 7 bulan dan rencananya tahun 2024 hanya 10 bulan. Para orang tua menuntut agar Pemprov Jawa Barat segera membuat pergub yang mengatur pendanaan dari masyarakat mampu agar memberikan subsidi silang bagi siswa yang kurang mampu. Ya, kami melihat Provinsi Jawa Barat setengah hati dalam membantu pembiayaan pendidikan untuk sekolah menengah di Jawa Barat. Nyatanya tahun 2023 BOPD hanya 7 bulan, tidak 12 bulan. Dan besarannya tidak sesuai dengan janji mereka, yaitu 145.000 sampai 150.000 untuk SMA dan 150.000 sampai 170.000 untuk SMK. Kenyataannya tidak seperti itu. Tuntutan lain terkait penyaluran BOPD tahun 2024 juga harus sesuai dengan Pergub tahun 2021, di mana per 1 siswa SMA kurang mampu mendapat bantuan sebesar Rp160.000 dan SMK Rp170.000 serta dibayarkan 12 kali per tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil ditemukan tewas diterkam buaya di Kali PC Lama, Distrik Gita Mimika, Papua Tengah. Seorang ibu hamil sempat dilaporkan hilang Senin kemarin, namun hari Rabu ditemukan tewas akibat diterkam buaya. Saat itu suami korban sedang memancing ikan di Kali PC Lama, Mimika, Papua Tengah. Karena kondisi cuaca panas, korban meminta izin untuk berenang, namun korban tidak kunjung kembali. Suami korban langsung melaporkan kejadian ke polisi. Adapun kejadian tersebut pada hari Senin. Kemudian hari ini
hari Rabu 15 November 2023 Basarnas Timika menerima laporan informasi kondisi membahayakan manusia tersebut. Kemudian Basarnas Timika melaksanakan aksi. Namun pada saat persiapan dan bergerak dari dermaga SAR menuju ke lokasi kejadian, kami mendapatkan informasi bahwa korban sudah ditemukan dan korban tersebut dimangsa oleh seekor buaya. Tim SAR gabungan pun bersiap menuju lokasi. Namun tim SAR mendapat kabar jika korban sudah ditemukan tewas diterkam buaya.